alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Tak ada kata yang lebih indah kita ungkapkan pada kesempatan pagi hari ini. Sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang tentunya kita tidak akan dapat menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu setia konsisten mengikuti langkah-langkahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimahullah. Pagi ini kita berkumpul dan duduk bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha 1444 Hijriah. Di tengah kesegaran pancaran matahari di pagi hari, kita semua bersimpuh penuh hikmat sambil mendengar khutbah bertema kurban, Idul Adha, dan kehidupan berbangsa. Kita semua hadir di masjid ini tidak hanya duduk tanpa arti dan sekedar menunaikan sunnah muakkad ittiba rasul, melainkan sebuah gelora semangat untuk melahirkan hentakan gerak yang dapat mengantar pada pintu kesuksesan, baik di dunia maupun sukses di akhirat. Kesuksesan adalah tantangan sekaligus peluang untuk menyongsong perubahan penting bagi kehidupan yang bermanfaat untuk para generasi di masa depan dan kehidupan berbangsa. Pada era modern dan era digital ini, kompetisi meraih kesuksesan semakin banyak tantangan yang memerlukan semangat baru, terutama bagi generasi yang akan datang. Sungguh, hal ini tidak dapat dipandang kecil karena kehidupan terus bergerak dan di titik tertentu mengalami lompatan dinamika yang cukup tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimahullah, seiring gema takbir yang berkumandang di seluruh penjuru dunia hari ini 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, semua umat Islam mengenal dan merayakan peristiwa akbar
Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang tercatat sebagai sejarah penting dalam melapak perjalanan kehidupan panjang menuju kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha yang kita laksanakan hari ini bukan perayaan yang bersifat seremonial dan rutinitas semata, tetapi mengandung banyak nilai yang dapat kita ambil sebagai pijakan dan landasan moral yang berestafeta pada peningkatan cara pandang hidup yang lebih bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. Di antara wujud kepedulian sosial sebagai implementasi kesalehan sosial, Islam mengajarkan kepada kita, umat Islam yang berkecukupan atau berkemampuan untuk berkurban dengan menyembelih hewan kurban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini sebagai tanda syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah sosial yang menunjukkan hubungan manusia dengan Allah, sekaligus menjalin hubungan manusia dengan manusia sebagai hamba Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat atau bersyukurlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu sholat dan menyembelih kurban. Hal ini menunjukkan sikap taqarrub, tawadu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnudzon, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji, perintah serta keutamaannya. Oleh sebab itulah dalam surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan keduanya dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Dengan demikian, salat dan menyembelih kurban adalah ibadah paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Umat Islam kini telah memasuki sebuah era kompetisi yang serba cepat, yang tidak dapat dihadapi dengan pola pikir yang biasa-biasa saja, terutama dalam kehidupan berbangsa. Kita perlu semangat dan persiapan pengetahuan yang benar-benar memadai agar tidak tertinggal jauh dari para kompetitor yang terus mengejar dan mengelilingi kita. Tertinggal di hari ini adalah pedampa yang sangat besar pada kehidupan di masa yang akan datang, yang boleh jadi sulit dapat terkejar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Negara kita, negara tetangga seperti Malaysia, Thailand,
dan Singapura jauh melejit mengalahkan negara kita sebagai negara terbaik di dunia. Dalam survei yang dikembangkan oleh The Wharton School of Pennsylvania University, bahwa Indonesia dalam versi global menjadi negara terbaik dalam urutan ranking ke-41, sedangkan Malaysia berada di urutan ke-34, Thailand berada di urutan ke-16. Belum lagi kita bisa lihat tingkat kecerdasan bangsa kita di angka 78,49 dalam posisi 113, tidak jauh dari Timur Leste dan Papua Nugini. Interval kemajuan ini sangat signifikan dan harus menjadi renungan kita semua. Betapa perjuangan kita masih memerlukan ikhtiar keras dan maksimal. Islam dalam sejarah terbukti menjadi nomor satu, bahkan lahir sebagai rujukan peradaban dunia yang kemajuannya melebihi kesuksesan negara-negara Eropa dan Barat. Bidang ekonomi, filsafat, keagamaan, dan gerakan penerjemahan buku menjadi bidikan utama dan sukses membangun peradaban baru sebagai prestasi besar keemasan umat Islam yang disebut dengan The Golden Age. Ini terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimahullah, Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim adalah bukan hal yang mustahil meraih masa keemasan peradaban yang harus dimulai daripada generasi sekarang ini dalam kehidupan berbangsa. Momentum Idul Adha 1444 Hijriah ini menjadi peluang bagi kita semua, dan ini merupakan peluang yang besar untuk melakukan perenungan bagi kita semua. Pertama, Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama adalah menghadapi ayahnya sendiri yang menyembah berhala sebagai keyakinannya di dalam bertuhan. Kisah ini diabadikan oleh Al-Quran sebagai peristiwa sejarah yang dapat menjadi renungan bagi kita semua untuk ditarik dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran surat Maryam pada ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahimu la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Dia, ayahnya berkata, "Bencingkah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkan aku untuk waktu yang lama." Nabi Ibrahim mengajak berdialog kepada ayahnya dengan tema akidah yang menggunakan logika berpikir, logika berpikir yang cerdas yang dapat mengantar pada sebuah kesadaran. Logika dialog dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk menggiring ayahnya ke titik atmosfer berpikir dengan kecerdasan logis bahwa Tuhan yang harus diyakini bukan benda-benda materialistik yang bersubstansi sama dengan dirinya sebagai makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimahullah, logika dalam perkembangannya itu disebut
sebagai logic episteme atau ilmu logika yang kemudian menjadi cabang ilmu filsafat di dalam tradisi Yunani kuno. Ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim untuk menghadapi ayahnya yang berbeda akidah sama sekali tidak menyurutkannya untuk senantiasa berbuat baik kepada ayahnya. Doa keselamatan untuk sang ayahnya tercinta senantiasa berkumandang di bibir Nabi Ibrahim sebagai tali dan ikatan kasih sayang sebagai seorang anak yang tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dialog Nabi Ibrahim bersama ayahnya berlangsung cukup panas. Namun Nabi Ibrahim tidak terpancing dan tetap dalam prinsip membangun dialog yang sehat dan berakhir dengan kedamaian dengan doa keselamatan untuk ayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 47. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bihafiyyan. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim sebagai isyarat dan simbol dialog lintas akidah yang berjalan dengan penuh kesantunan dan kelembutan. Kedua, Nabi Ibrahim mengalami ujian keumatan karena berhala yang menjadi sembahan umatnya saat itu dihancurkan, yang menyebabkan kemarahan besar mereka. Berdakwah dan membangun peradaban tidak dapat lepas dari ruang lingkup masyarakat yang tadi. Nabi Ibrahim mengalami gempuran kebencian akibat pencerahan yang beliau lakukan untuk melawan kebodohan dan kekerdilan berpikir masyarakat pada zamannya. Nabi Ibrahim berjuang menghadapi kebodohan itu dan berdialog terus tanpa henti agar ada perubahan di tengah masyarakat, terutama keyakinan mereka terhadap berhala yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Masyarakat Nabi Ibrahim yang sangat keras hati sama sekali membangkang dan sedikit pun tidak berubah keyakinannya untuk menyembah berhala, hingga Ibrahim harus menerima hukuman keras yang menyedihkan. Masyarakat Nabi Ibrahim geram melihat ajakan Nabi Ibrahim yang teguh prinsip untuk tetap pada ajaran tauhid. Akhirnya mereka mengumpulkan kayu bakar dan membuat api unggun untuk membakar Nabi Ibrahim. Di sini mujizat datang yang dapat menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang membara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya la rukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ketiga, ujian pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sarah yang tidak dikaruniai anak dalam hitungan puluhan tahun. Bahkan Sarah di usia 60 tahun belum juga kunjung datang anak permata yang didambakan. Akhirnya Nabi Sarah sebagai seorang wanita yang solehah merasa kasihan kepada Nabi Ibrahim dengan menghadirkan Hajar untuk dinikahi. Tidak lama dan bahkan 1 tahun kemudian, Nabi Ibrahim di usia 68 tahun dianugerahi anak laki-laki bersama Hajar, diberi nama Ismail. Seiring dengan waktu, Ismail diasuh dengan belayang kasih sayang karena anak
semata wayang yang telah lama diimpikan. Pada saat menginjak remaja, ujian datang kembali pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang lewat mimpi bahwa Ismail harus disembelih. Mimpi itu datang 3 kali berturut-turut sehingga membuat Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi menyembelih putranya Ismail adalah wahyu yang merupakan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang bijak dan penuh ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim menyampaikan berita penting itu kepada putra kesayangannya Ismail dengan bahasa yang lembut dan dialogis. Ismail tanpa ada rasa ragu dan bukan karena sikap congkak dan sombong menerima berita yang disampaikan oleh ayahandanya dengan penuh ketaatan. Di sini ada hal yang prinsip yang dapat ditarik benang merah dalam proses edukasi, dalam proses pendidikan, bahwa Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang terbuka dan terbangun suasana kekeluargaan yang saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Hubungan antara anak dan orang tua adalah sangat harmonis dan mencerminkan suasana yang indah. Tentu tidak ada ujian terberat bagi orang tua yang melebihi pengalaman yang harus dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Secara moral, peristiwa ini adalah bernilai tinggi dan memancarkan nilai-nilai edukatif yang dapat menjadi rujukan Islam dalam mengantar bahtera rumah tangga dan kesuksesan generasi masa depan yang berkeadaban dalam kehidupan berbangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. 3 peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam dapat dijadikan fondasi untuk mengantar dan mengukir kesuksesan masa depan dan kehidupan berbangsa di tengah tantangan kompetisi yang cukup dahsyat di era horizontal dan digital yang ditandai dengan tidak mengenal batas jendela dunia saat ini. Iman yang kokoh harus terus dijaga sebagai landasan yang kuat untuk menapas kesuksesan dan membangun peradaban umat di masa depan. Iman tidak boleh tergadaikan oleh kondisi apapun, kendati harus berlawanan dengan keyakinan orang tua. Dari iman yang teguh ini akan lahir semangat dan giroh berilmu dengan baik yang akan terus berkesinambungan menjadi sebuah entitas ilmu yang dapat menjadi bekal untuk bergerak menuju titik kemajuan dan perubahan. Setelah itu, tahapan yang lebih lanjut adalah mengupayakan pencerahan dan perubahan di tengah kehidupan masyarakat, sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan pembaharuan dan mengajak masyarakat untuk berpikir rasional dengan pijakan dasar akidah yang benar. Kemudian berjuang menegakkan kebenaran, apalagi membangun pilar peradaban, tentu bukan hal yang mudah dilakukan dan meniscayakan pengorbanan. Keteladanan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail sebagai putra terbaik adalah contoh arti dari sebuah pengorbanan yang menunjukkan totalitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pengorbanan ini diambil sebagai ibrah bagi pertumbuhan ilmu dan pengetahuan, maka kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ada nilai-nilai dasar yang berprinsip seperti pendidikan dalam keluarga, bermusyawarah, keterbukaan, dialog, keikhlasan, kepasrahan, kesabaran, tawakal, dan suasana saling menghargai. Semua nilai-nilai ini adalah sebuah akar dan prinsip keberislaman yang dapat dikembangkan menjadi jangkar peradaban umat Islam yang berkemajuan dalam kehidupan berbangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, hingga kita dapat menjalankan agama di negeri ini dengan aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa. Akhirnya, hanya kepada Allah kita bermunajat dan kepadanya kita berserah diri. Semoga kebenaran dan keadilan selalu berpihak kepada orang-orang yang berada di jalannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapa kami. Maafkanlah atas segala kesalahan dan kehilafan yang mereka lakukan, dan kumpulkanlah mereka bersama para nabi, syuhada, dan sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa, maka berikanlah kami kemampuan untuk merubah negeri ini ke arah yang lebih baik. Berikanlah kepada kami ketabahan dalam menjalankan dan memperjuangkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu bahwa musuh-musuh kami terlalu besar dan banyak, namun Engkau Maha Kuasa, maka berikanlah kepada kami kemampuan untuk menghancurkan mereka dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami di belahan dunia ini yang sedang dijolimi oleh musuh-musuh-Mu, ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi mereka, dan anugerahkanlah kepada kami kemenangan yang nyata. Ya Allah, ya Tuhan kami, negeri kami adalah negeri yang terbesar muslimnya di dunia, namun kami terlalu lemah, ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan dan keberanian untuk menentukan nasib diri kami sendiri di bawah lindungan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pemimpin yang kuat, pemimpin yang jujur, pemimpin yang berani dan adil, dan hindari kami dari pemimpin yang tidak berpihak kepada kemuliaan dan keagungan agama kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.